Halo papa, mama, dan teman-teman. Kakak ada pengumuman yang super penting. Diperhatikan baik-baik ya. Kakak mau beritahu bahwa setiap hari kita ada kompak anak. Wah, seru banget untuk teman-teman yang kelas 1 SD ke atas. Nah, kompak anaknya diadakan setiap pukul 8 malam via aplikasi Zoom. Hanya setengah jam saja, hanya sekitar 30 menit. Jadi sempatkan waktunya teman-teman, dan kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan ya. Papa Mama bisa libatkan teman-teman juga melalui link Zoom yang ada di layar di sebelah sini. Nanti bisa langsung di screenshot lalu bisa bergabung. Kakak tunggu ya kehadirannya. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Wah, baru pada selesai liburan ya? Pada kemana aja nih? Kalau kakak sih, kakak di rumah aja minggu-minggu ini. Tapi nggak apa-apa, kenapa? Karena hari ini kita mau kumpul bareng-bareng buat semangat ibadah lagi. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang masih ingat kata kunci minggu lalu? Harusnya semuanya masih pada inget ya. Kenapa? Karena kata kuncinya masih sama kok. Kalau gitu kita sebutin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus hebat dan berkuasa. Yes! Wah, hebat banget adik-adik pada masih ingat. Kalau gitu sebelum beribadah kita mau bareng-bareng bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah bersama-sama lagi Tuhan. Walaupun harus di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau yang berikan kami kefokusan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dan juga untuk memuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kega Warrior, let's go! Ayo teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Kega Warrior, Let's go! Sekali lagi, Kega Warrior! let's go! Jesus, Amin! Jesus, Amin. Kita mau katakan akulah anak Allah, di mana ku ada. aku ini hambamu. Aku ini hambamu dalam karyamu. Akulah anak Allah. Di mana? Di mana ku ada. Aku ini hambamu dalam karyamu. Tiada yang memutuskan tali kasihmu bagi diriku. Tiada yang memutuskan pada waktuku hidup dalam Tuhan. Dan ku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sebab Tuhan mengasihi dan selamatkanku. Wah, ayo teman-teman, kita lebih semangat lagi. Kita percaya Tuhan Yesus sudah selamatkan kita, makanya kita mau berikan Dia pujian yang paling luar biasa. Betul nggak, Darren? Iya kak, kita mau katakan lagi, akulah anak Allah. Akulah anak Allah, di mana ku ada. Aku ini hambamu dalam karyamu. Akulah anak Allah, di mana ku ada. Aku ini hambamu dalam karyamu. Tiada yang memutuskan tali kasihmu bagi diriku. Tiada yang katakan pada waktuku. Pada waktu. Hidup dalam siapa teman-teman? Hidup dalam Tuhan. Tiada yang, katakan tiada yang memutuskan tali kasihmu bagi diriku. Tiada yang
memutuskan pada waktuku hidup dalam Tuhan. Ku mengasihi, katakan dengan segenap hati kita. Sebab Tuhan mengasihi dan selamatkanku. Tuhan mengasihi kita. Sebab Tuhan mengasihi dan selamatkanku. Yeay! Anak Indonesia ceria, sehat, kuat. Hahaha. King Warrior, let's go! Jesus, amin. Hai teman-teman semua, saatnya kita dengarkan firman Tuhan ya. Tapi ngomong-ngomong kakak udah beberapa waktu terakhir ini udah jarang ketemu sama teman-teman di sini ya, lewat sharing firman Tuhan seperti ini. Biasanya ketemunya tuh untuk kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi kakak suka cita sekali kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Oke, kita berdoa dulu yuk semuanya. Terima kasih Tuhan, ajar kami hari ini untuk kami dengar-dengaran sama firman-Mu. Ajar kami untuk terus menghidupi dan mempraktekkan apa yang jadi isi hati dan firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami Tuhan setiap hari semakin diubahkan, semakin menemukan firman Tuhan yang hidup di dalam hati kami. Ajar kami juga untuk duduk diam dan dengar-dengaran sama firman-Mu. Biar kami gak menjadi bosan, kami gak menjadi capek, tapi kami bisa lakukan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih, dan nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini firman Tuhan akan melanjutkan apa yang dibahas minggu kemarin ya. Masih ingat gak Kak JJ waktu itu cerita tentang firman Tuhan apa? Ya, semoga teman-teman masih ingat ya. Kak JJ cerita tentang ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk murid-muridnya semuanya. Ya, hari ini kakak akan cerita, kita akan sama-sama mendengar waktu murid-murid menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Wah, waktu itu ada satu hari namanya hari Pentakosta yang luar biasa sekali dan sangat diingat ya sampai hari ini. Ya, kita sama-sama buka deh. Kita sama-sama buka di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kakak mau ceritakan momen di mana murid-murid Tuhan Yesus, para rasul-rasul ini mereka menerima Roh Kudus di dalam hati mereka. Apa yang terjadi saat itu ya? Nah, kita baca yuk dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nanti teman-teman, kita mungkin gak baca sampai ayat 13, tapi kita teman-teman ikuti aja. Oke, kita baca dari ayat 1 ya. Ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi ada waktu mereka lagi kumpul, tiba-tiba ada bunyi angin yang keras. Gitu ya, di dalam memenuhi rumah gitu. Ayat ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7, semua mereka tercengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya, jadi teman-teman, apa yang terjadi waktu itu? Di satu kota ya teman-teman, di Yerusalem ya. Ada orang-orang yang tinggal tuh banyak sekali ya, beragam sekali dari kota A, kota B, kota C, wah banyak ya. Dan setiap kota tuh punya bahasanya masing-masing ya, setiap daerah punya bahasa masing-masing. Tapi waktu berkumpul di Yerusalem, murid-murid Tuhan Yesus nih, rasul-rasul ini yang menerima Roh Kudus tiba-tiba bisa berkata-kata seperti bahasa-bahasa yang disebutkan orang-orang dari daerah yang berbeda-beda. Ya, wah luar biasa sekali. Padahal sebelumnya rasul-rasul ini tidak mengetahui, nggak belajar bahasa-bahasa itu. Tapi karena Roh Tuhan di hati mereka, Tuhan memampukan, Roh Kudus memampukan mereka untuk mengucapkan firman Tuhan lewat bahasa yang berbeda-beda. Wah luar biasa sekali ya Roh Kudus gitu. Ya, bisa memberikan kita kemampuan dan untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, untuk menegur kita, mendisiplin kita, ya, mengarahkan kita, menghibur kita. Ya, kita perlu menyadari teman-teman, Roh Tuhan di hati kita itu besar sekali. Dan setiap anak-anak Tuhan
semuanya ada Roh Kudus di hatinya. Ya, makanya ada ayat ya di Roma 8 ayat 14 nih sekalian nanti ayat hafalan kita ya. Setiap orang-orang yang ada tinggal di dalam Roh, maka dia adalah anak-anak Allah. Wah, itu. Jadi luar biasa sekali teman-teman ya. Kita semua adalah anak-anak Allah. Kita perlu izinkan Roh Kudus memerintah dan hidup di hati kita. Kayak waktu KJJ bilang minggu lalu ya. Kita perlu semakin hari semakin belajar untuk membiarkan Roh Tuhan di dalam hati kita menguasai hidup kita. Ya, siapa yang di sini mau belajar untuk semakin hari semakin dipimpin oleh Roh Kudus? Siapa? Kakak mau teman-teman kita sama-sama belajar untuk semakin hari dipimpin sama Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus itu bisa menyatakan banyak hal buat hidup kita dan kita bisa jadi berkat buat orang-orang lain. Ya, siapa yang di sini percaya teman-teman adalah anak-anak Tuhan? Ya, kalau teman-teman percaya kita mau berdoa yuk sama-sama. Kita mau belajar hari ini untuk kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Roh. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Ajar kami Tuhan untuk terus menerus Tuhan, kami menyadari bahwa Roh Kudus di hati kami semua punya kekuatan yang besar dan kami bisa jadi berkat buat orang-orang lain. Ajarkan kami juga untuk kami semakin mengandalkan Roh Kudus dan kami tidak mengandalkan pikiran kami sendiri, kehendak kami sendiri, perasaan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bisa berdoa ucap syukur. Amin. Ya, teman-teman tadi ayatnya, ayat hafalannya tadi kakak udah sebutkan, coba nanti ingat-ingat lagi. Tapi bisa dibuka dari Roma 8 ayat 14 ya. Kita perlu percaya bahwa semua orang-orang yang tinggal di dalam Roh adalah anak-anak Tuhan. Ya, kakak percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan di sini. Oke, kita ketemu lagi ya di lain kesempatan. Sampai jumpa.